mudah untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat, tetapi sungguh sulit untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dhammapada 12 syair 7. Dalam kehidupan sekitar kita, hanya mereka yang berpengalaman di dalamnya yang lebih tahu dibandingkan dengan orang lain yang hanya melihat. Begitupun kehidupan dari diri kita sendiri. Diri sendiri yang lebih tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan apa yang diharapkan. Sebagai insan sosial, kita manusia seringkali harus dihadapkan pada berbagai pilihan, antara terang dan gelap, baik dan buruk. Masalah selalu saja ada, tidak pernah sekalipun absen dalam kehidupan kita. Meskipun sebaliknya, kitalah yang selalu mencoba dan berusaha untuk absen dari berbagai kondisi yang tidak menyenangkan. Tidak bisa dihindari, selama kita masih berada dalam putaran kehidupan, masalah akan selalu setia menyertai, seperti bayangan yang mengikuti bendanya. Selama masalah belum terpecahkan, selama itu pula roda kehidupan akan terus berjalan. Berbagai cara digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Mulai dari bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, atau hanya sekedar mencari solusi dari buku-buku. Bisa saja kita membaca ratusan buku, atau pergi ke puluhan seminar untuk memperoleh suntikan motivasi. Namun, hal yang sering terjadi adalah kenaikan emosi sesaat untuk berubah. Barangkali ini bertahan 1 atau 2 minggu. Dan setelah itu, kita merasa semuanya kembali menjadi biasa-biasa saja, seperti kondisi yang sebelumnya. Hidup menjalani kehidupan memang tidak semudah membalikan tangan. Kita harus berani berdiri, berjalan, kemudian berlari untuk mencapai tujuan. Mengapa demikian? Karena setiap orang pasti memiliki motivasi tertentu dalam setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukannya, entah itu bersifat materi maupun non-materi. Namun demikian, kita harus ingat apa tujuan kita menjalani kehidupan dan bagaimana cara untuk meraihnya. Seorang sastrawan dari Minangkabau yang sering dipanggil sebagai Buya Hamka pernah mengatakan, "Kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, babi juga bekerja." Artinya adalah kita sebagai makhluk dengan berbagai keunikannya haruslah bisa mencerminkan makhluk itu sendiri, yaitu menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang hidup bukan hanya sekedar hidup, dan manusia yang bekerja bukan sekedar kerja. Kalau hanya hidup dan kerja sekedarnya saja, Buya Hamka mengingatkan kita manusia bahwa hal itu tak jauh beda dengan babi dan kera yang ada di belantara. Dalam hal ini bukan berarti manusia sama dengan binatang. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk yang memiliki tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan binatang, dengan berbagai kelebihannya. Lalu, hidup dan kerja seperti apa yang semestinya kita jalani? Jawabannya ialah hidup yang menghidupkan. Seperti semboyan yang sering ditampilkan dalam salah satu iklan kreatif. Bikin hidup lebih hidup. Kerja dengan performa terbaik. Pertanyaannya kemudian adalah, seperti apa hidup yang menghidupkan itu? Hidup yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga harus berpikir menghidupkan alam sekitarnya. Hidup seperti inilah yang mendatangkan manfaat bagi lingkungannya, manusia dan alam sekitarnya.
Karena hidup yang mendatangkan banyak manfaat inilah yang mengantarkan seorang manusia ke kedudukan yang lebih mulia dan terpuji. Jika demikian, apakah kondisi masyarakat saat ini dengan posisi dan status sosial yang berbeda-beda, seperti seorang pemulung, pangrok jalanan, petani, nelayan, serta para pejabat tinggi, bisa termasuk ke dalam golongan manusia yang seutuhnya? Tentu saja bisa. Caranya adalah, secara garis besar, kita harus memiliki semangat di dalam diri bahwa kita bekerja bukan sekedar bekerja, bukan bekerja hanya untuk diri sendiri, tetapi bekerja yang mendatangkan manfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat sekitar, bermanfaat untuk organisasi atau perusahaan, bermanfaat untuk negara, bangsa, dan agama. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah langkah-langkah untuk menjadi pribadi yang bermanfaat? Yang pertama adalah kemauan. Kemauan atau sering disebut sebagai niat. Dan niat inilah kuncinya. Kemauan untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain, apapun bentuknya, bisa materi maupun non-materi. Jika punya harta, kita bisa memberi manfaat berupa harta. Jika kita punya ilmu, kita bisa memberikan ilmu itu kepada orang lain. Jika kita punya tenaga, kita bisa memberikannya. Dan jikalau kita tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki tenaga, lalu apa yang bisa kita berikan? Kita masih bisa memberikan doa. Doa yang terbaik untuk orang lain. Niat ini adalah langkah awal. Apapun kondisi kita, apapun niat kita, selama baik dan memberikan manfaat bagi orang lain, meskipun hanya memberikan manfaat yang kecil bagi orang lain, tidak ada salahnya kita tetap melakukannya. Karena yang sedikit itu bisa menjadi bukit. Ingat sabda Sang Buddha, jangan meremehkan kebajikan walaupun kecil. Dengan berkata, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana, sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Namun demikian, jangan sekali-kali, meskipun sedikit, kita mengotori niat kita dengan mencari-cari cara untuk mendapat manfaat dari orang lain, atau bahkan memanfaatkan orang lain. 2. Berbuatlah sekarang juga. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, lakukanlah sekarang juga. Misalnya, ketika kita sedang mendengarkan ceramah. Manfaat apa yang bisa kita berikan pada saat itu? Padahal saat itu kita sendirilah yang menerima manfaat dari orang lain, bukan kita yang memberikan manfaat. Sesungguhnya, selama kita sudah memiliki niat, apapun kondisinya, kita masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu berupa ketenangan bagi orang lain dengan cara diam atau hening, sehingga orang lain yang sedang sungguh-sungguh mendengarkan ceramah itu bisa nyaman, tidak terganggu, dan bisa mencerap apa yang disampaikan. Begitu juga ketika kita sedang asik internetan dan kemudian menemukan aplikasi terbaru, membaca berita terbaru ataupun artikel-artikel yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Saat itu juga kita bisa share lewat jejaring sosial kita, dibandingkan kita menulis status tidak penting, atau hanya sekedar mengganti foto profil setiap minggunya, atau bahkan komen sana-sini yang tidak ada manfaatnya. Cobalah kita lihat di sekitar kita. Adakah yang bisa kita perbuat? Adakah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan,
rumah, atau tempat kita berpijak. Jika tidak ada, coba mulai tanyakan kawan di samping kita, apa yang bisa saya bantu untukmu? Inilah jalannya, dan benar akan ada banyak yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga adalah biasakanlah memberikan manfaat, jadikanlah gaya hidup. Jika memberikan manfaat sudah menjadi kebiasaan, maka kita sudah mulai menjadi pribadi yang bermanfaat. Pada langkah nomor 2, kita masih dalam tataran melakukan kebaikan. Belum bisa dikatakan suatu kepribadian, namun jika sudah menjadi kebiasaan dan menjadi gaya hidup kita, maka kita sudah mulai menjadi pribadi yang bermanfaat. Dalam dunia psikologi, Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahatera pernah mengatakan bahwa jika seseorang itu melakukan suatu tindakan lebih dari 90 kali, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baru. Meskipun demikian, bagian ketiga inilah yang malah sering kali orang lupakan. Banyak dari kita yang membahas hanya sampai pada melakukan kebaikan dengan cara membantu orang lain dan selesai begitu saja. Itu belumlah cukup untuk menjadikan kebaikan sebagai bagian dari suatu kepribadian. Sebuah tindakan akan menjadi bagian dari kepribadian saat kita sudah mulai melakukannya dengan biasa tanpa terlalu lama memikirkannya. Pepatah Jawa pernah mengatakan bahwa witing tresno jalaran soko kulino, witing mulyo jalaran wani rekoso. Artinya adalah rasa suka itu tumbuh dari kebiasaan, dan untuk menjadi terpandang atau terhormat, seseorang harus berani bekerja keras. Begitu pula jika kita ingin menjadikan kebaikan itu sebagai kepribadian, kita harus berani dan mau bekerja keras untuk membiasakannya. Ketika kita berbagi dengan orang lain, belum tentu itu adalah kepribadian kita. Namun, jika kita sudah terbiasa berbagi dengan orang lain dan hal itu telah menjadi gaya hidup kita, maka itu baru disebut kepribadian. Yang keempat adalah tingkatkan manfaat diri. Hasil terbaik adalah harapan dari setiap orang. Begitu pula dengan pencapaian tertinggi. Menjadi lebih baik dari yang sebelumnya tidak ada salahnya. Caranya adalah dengan meningkatkan manfaat dari diri sendiri. Kemudian, bagaimana cara untuk menjadi lebih baik lagi? Menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain? Caranya adalah dengan cara mau berusaha untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas kebaikan kita. Kuantitas yang dimaksud di sini artinya adalah tingkat frekuensi serta besarnya sesuatu yang telah kita berikan kepada orang lain. Sedangkan kualitas maksudnya adalah dengan meningkatkan keterampilan serta kemampuan kita, sehingga apa yang kita berikan semakin bermanfaat. Oleh karena itu, dengan berbagai kelebihan yang kita miliki sebagai manusia, hendaknya kita bisa memanfaatkannya, menggunakan semaksimal mungkin, bukan hanya setengah-setengah. Melakukan tindakan apa yang bisa manusia lakukan, mencapai tujuan apa yang kita harapkan demi kebaikan diri sendiri dan orang lain, sehingga semuanya mendapatkan manfaat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.